Salve, selamat datang di channel Torang Katolik. Hari ini, kita bakal ngupas tuntas sebuah tempat yang penuh banget dengan kontradiksi. Gimana enggak, ini adalah negara terkecil di dunia, tapi pengaruhnya, wah, mendunia. Yuk kita bedah Vatikan, dari sejarahnya yang unik sampai perannya yang luar biasa di panggung global. Oke, ini dia perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ukurannya yang super mungil, terus kita bongkar soal identitas gandanya yang sering bikin salah paham. Habis itu, kita lihat gimana negara ini mainin perannya di dunia, kita intip sedikit kehidupan di dalamnya, dan kita tutup dengan fakta-fakta unik yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Siap? Pertama-tama, yuk kita coba pahami dulu ukurannya. Karena jujur, Vatikan itu benar-benar sebuah anomali. Cuman 0,44 km persegi. Itu kecil banget. Coba bayangin deh, sebuah taman kota yang besar atau lapangan golf. Nah, segitulah kira-kira luasnya. Tapi ini adalah sebuah negara berdaulat. Anda bisa jalan kaki dari ujung ke ujung, mungkin nggak sampai sejam juga udah kelar. Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa bisa ada negara di dalam kota? Keberadaannya itu bukan cuma sisa-sisa sejarah gitu aja loh, tapi ini adalah hasil dari negosiasi politik yang super rumit. Jadi ceritanya gini, dulu selama lebih dari 1000 tahun, Paus itu berkuasa atas wilayah yang luas banget, namanya Negara Kepausan. Tapi tahun 1870, pas Italia bersatu, wilayah itu direbut. Paus pun secara efektif jadi kayak tahanan di dalam Vatikan. Nah, konflik ini baru benar-benar selesai tahun 1929 lewat Traktat Lateran, sebuah perjanjian dengan pemerintah Italia yang akhirnya secara resmi melahirkan negara kota Vatikan yang merdeka seperti yang kita kenal sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling penting dan jujur aja paling sering bikin orang bingung soal Vatikan. Nah, pertanyaan kuncinya kan ini, Vatikan itu sebenarnya negara atau pusatnya gereja Katolik sih? Jawabannya, ya, dua-duanya. Kuncinya ada di pemahaman tentang dua entitas yang beda, tapi nyambung banget, dan dua-duanya dipimpin oleh satu orang yang sama, Paus. Oke, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Di satu sisi ada tahta suci atau Holy See. Ini adalah pemerintahan pusat gereja Katolik sedunia yang umurnya udah ribuan tahun, sejak zaman Santo Petrus. Misinya itu spiritual. Nah, di sisi lain ada negara kota Vatikan. Ini adalah entitas fisik, negara beneran, yang baru lahir tahun 1929. Anggap aja gini, negara kota Vatikan itu adalah rumah atau panggung fisik yang menjamin kemerdekaan tahta suci buat ngejalanin misi spiritualnya ke seluruh dunia. Oke, jadi gimana caranya negara secuil ini bisa punya pengaruh yang begitu besar di panggung dunia? Jawabannya ada pada diplomasi unik yang dijalankan oleh tahta suci. Coba lihat angka ini. Tahta suci, ingat ya, tahta suci bukan negara kota Vatikan, punya hubungan diplomatik resmi dengan lebih dari 180 negara. Itu jangkauan diplomasinya lebih luas daripada banyak negara lain yang jauh lebih besar dan lebih kuat secara militer. Luar biasa kan? Kutipan ini ngejelasin semuanya. Kekuatan diplomasi Vatikan itu bukan hard power kayak tentara atau ekonomi, tapi lebih ke soft power. Karena posisinya netral dan misinya fokus ke kemanusiaan dan spiritualitas, tahta suci seringkali bisa jadi penengah di saat negara-negara lain nggak bisa. Dalam prakteknya, ini artinya tahta suci punya status pengamat permanen di PBB. Jadi, mereka punya suara dalam urusan global meskipun nggak punya hak veto. Mereka juga menandatangani perjanjian khusus yang disebut konkordat dengan banyak negara untuk melindungi hak-hak umat Katolik di sana. Dan semua ini dasarnya adalah satu, melayani kemanusiaan. Oke, sekarang kita geser fokus kita. Dari panggung politik global, yuk kita intip gimana sih kehidupan sehari-hari di dalam tembok Vatikan. Ini nih, salah satu hal paling unik. Jadi nggak ada orang yang lahir otomatis jadi warga negara Vatikan. Kewarganegaraan itu didapat karena bekerja untuk tahta suci dan bisa juga berlaku buat keluarga inti. Tapi begitu masa tugas selesai, status warga negaranya juga selesai. Sistem kayak gini jarang banget ada di dunia. Nah, siap-siap kaget. Secara statistik, Vatikan sering disebut-sebut punya tingkat kejahatan per kapita tertinggi di dunia. Hah? Gimana ceritanya tempat suci kayak gitu bisa punya predikat serem? Tenang-tenang, ini cuma permainan angka aja. Begini, penduduk tetap Vatikan itu cuma sekitar 800 orang. Tapi pengunjung atau turis yang datang tiap tahun, 18 juta. Jadi bayangin aja, ada beberapa kasus copet di lapangan Santo Petrus yang biasanya pelakunya turis dan korbannya turis juga, angka per kapitanya langsung meroket. Makanya kelihatan tinggi. Uniknya lagi, Vatikan nggak punya penjara.
Jadi kalau ada yang dihukum, mereka akan dititipkan di penjara Italia dan biayanya ditanggung Vatikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Sesi kilat fakta-fakta paling mengejutkan dan menarik tentang Vatikan. Di mana lagi coba Anda bisa nemuin mesin ATM yang pilihan bahasanya bahasa Latin? Terus, Vatikan juga punya kantor pos yang terkenal super efisien. Sampai-sampai orang Roma lebih suka kirim surat dari sana. Ada juga apotek yang sibuknya minta ampun dan rel kereta api nasional terpendek di planet ini. Kenapa apoteknya bisa seramai itu? Rahasianya ada dua. Bebas pajak, jadi harganya lebih murah. Dan yang kedua, apotek ini sering jual obat-obatan yang mungkin belum disetujui di Italia atau susah dicari. Makanya, banyak orang dari Roma rela antri di sini. Dan tentunya, kita nggak bisa melewatin Garda Swiss, pasukan pengawal paus yang ikonik itu. Syarat buat jadi anggota itu ketat banget loh. Harus pria, warga negara Swiss, Katolik, umurnya antara 19 sampai 30 tahun, tinggi minimal 174 cm, dan sudah lulus wajib militer di Swiss. Nggak sembarangan. Nah, fakta ini nunjukin sejauh mana jangkauan Vatikan. Percaya atau enggak, Observatorium Vatikan punya teleskop super canggih yang letaknya bukan di Roma, tapi di Arizona, Amerika Serikat. Ini bukti kalau minat mereka meluas sampai ke penelitian luar angkasa. Pada akhirnya, Vatikan itu memaksa kita buat mikir ulang tentang apa sih arti sebuah negara. Keberadaannya jadi bukti nyata kalau di dunia modern ini, kekuasaan dan pengaruh itu nggak selalu diukur dari luas wilayah atau kekuatan militer. Tapi bisa juga datang dari kekuatan iman, diplomasi, dan sejarah yang panjang. Terima kasih sudah menyimak.